tarik uang di mesin ATM, uang diberikan pada perempuan, sama-sama ceramah di masjid kampus UGM, tapi kok anehnya beda perlakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Jamal, kembali lagi di sesi kali ini ada yang menarik. Memang beberapa hari ini cukup luar biasa isunya, tapi ada space dulu saya siapkan untuk kemudian melihat respon beberapa. Dan kali ini saya memiliki opini yang mungkin sangat sederhana mengenai apa yang terjadi di masjid kampus UGM. Pertama tentu saya mengucapkan apresiasi kepada teman-teman mahasiswa ataupun juga pengurus masjid, mahasiswa pecinta musola yang ada di masjid kampus UGM karena mengadakan kegiatan Ramadan dan mengundang beberapa tokoh-tokoh yang hadir, termasuk ada Menko Polhukam di sana Mahfud MD, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ada juga mantan Menteri Agama Lutman Hakim Syaifuddin, ada juga Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, ada Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Menariknya adalah karena kemudian ini viral di TikTok, viral di media sosial, di Twitter, termasuk juga di YouTube. Lalu kemudian orang akhirnya melihat sesuatu pemandangan yang aneh. Pemandangan apa itu? Mengenai respon mahasiswa atau respon jamaah ketika dua tokoh ini ya tanpa menafikan atau tanpa melihat penceramah yang lain seperti Ridwan Kamil, Mahfud MD. Tapi kita fokus pada dua tokoh ini yang memang lagi seksi-seksinya menjadi sorotan anak milenial ataupun juga mahasiswa, yaitu Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan juga Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Kita tahu bahwa ini memang undangan yang alhamdulillah kita respect karena mendapat apresiasi dari yang diundang ceramah dalam ini kedua gubernur ini, yaitu Jawa Tengah dan juga DKI Jakarta. Kita bisa melihat di Instagram Masjid Kampus UGM yang dimana yang terlebih dahulu ceramah adalah Bapak Ganjar. Dia ceramahnya itu Rabu 6 April ya, dengan tema ceramah menuju efektivitas dan efisiensi birokrasi di Indonesia. Itu judul ceramah atau judul atau topik yang akan dibawakan oleh Pak Ganjar pada saat ceramah di momen tarawih Ramadan di Masjid Kampus UGM. Kalau Bapak Anies Baswedan dia keesokan harinya di hari Kamis 7 April dengan tema ceramahnya ya, ceramah tarawihnya menjadi manusia bernilai, menyongsong Indonesia memimpin dunia 2045. Dari tema saja memang sudah agak berbeda, tentu memiliki pengetahuan atau memiliki cara pandang yang berbeda, dan mungkin juga ini temanya ditentukan oleh Pak Ganjar ataupun juga Pak Anies sendiri. Kalau saya melihat seperti itu, bukan ditentukan oleh panitia. Kalaupun juga salah silakan dikoreksi di kolom komentar kalau ada teman-teman dari Masjid Kampus UGM yang menonton ini. Nah, saya kira menarik ya, sebuah kampus mengundang tokoh-tokoh untuk kemudian memberikan ceramah. Biasanya kan ceramah itu identik dengan ustadz ya, identik dengan kiai atau memang pemuka agama, tokoh agama. Tapi ini kan kepala daerah birokrat lalu diundang ceramah, alias mungkin sedikit banyaknya berhubungan dengan kegiatan bulan suci Ramadan ataupun mungkin tidak berhubungan tentang agama tetapi mungkin ada serempet-serempetnya sedikit. Nah, kali ini kita boleh langsung saja, kita akan melihat, kita akan mereact seperti apa isi ceramah atau gambaran sederhana pengantar atau cuplikan yang beredar. Yang pertama kita lihat adalah dari ceramahnya Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Kita lihat, oke, kita lihat. Apa yang kemudian kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu? Respon birokrasi ini kemudian muncul dengan berbagai reaksi masing-masing. Jadi bicara birokrasi, pelayanan yang buruk, rumah sakit jelek, sekolahan nyebelin, SPP-nya mundak terus, gitu kira. Itu akan mendapatkan respon luar biasa. Atau barangkali beberapa pekerjaan yang kemudian tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau kita lihat tadi gambaran ceramahnya memang Pak Ganjar lebih banyak berbicara pengalaman beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Walaupun kita tahu latar belakang dari Pak Ganjar ini adalah seorang politisi dari PDIP Perjuangan, dia adalah mantan anggota DPR RI ya. Dan saya kira luar biasa memang khasnya beliau seperti ini, menggunakan batik ya, terus juga songkok, kopiah
sebagai salah satu memang tanda ciri khas pada beliau saat membawakan ceramah di Masjid Kampus UGM. Nah, sekarang kita lihat kalau Anies Baswedan seperti apa pembawaan ceramah beliau pada saat di Masjid Kampus UGM dengan temanya terkait mengenai menjadi manusia bernilai, menyongsong Indonesia memimpin dunia 2045. Kita lihat ini Anies Baswedan. Alhamdulillah 4 tahun ini 5 tahun saya sudah masuk 5 tahun ini 6 bulan lagi pensiun. Nggak ada perpanjangan soalnya mas. Kenapa tepuk tangan ini? Kita semua berharap semua kota jangan mengulangi kesalahan Jakarta. Jakarta selama berdekade-dekade, jadi bukan bertahun-tahun ya. Kalau bertahun-tahun itu nyalahkan seseorang, oke? Berdekade-dekade, oke? Hari ini sensitif soalnya. Oke. Kalau kita melihat ceramah atau potongan ceramah pengantar yang dibawakan oleh Pak Anies lebih luas ya, agak sedikit entertain kelihatannya. Dia menggunakan setelan jas ya, dibaluti dengan kemeja putih, kacamatanya dan juga songkok ataupun kopiahnya beliau. Banyak lagi-lagi persamaannya memang semuanya berbicara tentang pengalamannya selama memimpin daerah. Walaupun kita tahu Pak Anies itu mantan Menteri Pendidikan yang sebelumnya memang menjadi tokoh pendidikan ya dengan Indonesia Mengajarnya. Berbicara tentang itu, jadi dari pengalaman memimpin daerah itulah yang kemudian berusaha untuk diberikan inspirasi kepada mahasiswa. Namun yang memang menjadi bahan di media sosial itu, yang bahan kemudian netizen masyarakat merespon adalah setelah ceramahnya. Terutama Pak Anies setelah ceramahnya itu sangat luar biasa respon yang ada, bahkan terjadi desak-desakan. Tetapi kalau respon yang ditampilkan mahasiswa kepada Pak Ganjar agak sedikit berbeda dengan apa yang ada pada Anies Baswedan. Kita lihat dulu yang Pak Ganjar ya, karena ini agak unik karena di dalam masjid ada semacam protes, ada bentangan spanduk. Apa itu? Coba kita lihat ya. Ternyata spanduk Sep Wadas. Dan di sini sempat Pak Ganjar memberikan respon sepertinya. Kita lihat bagaimana responnya Pak Ganjar mengenai spanduk ini. Ada yang bawa spanduk mungkin mau menuliskan, dianggap buat saya tidak apa-apa kan itu bagian dari exercise politik. Diangkat aja mas, nggak apa-apa. Ya, ini bagian dari sholat tarawih yang selalu menarik di UGM. Inilah demokrasi. Dan saya sangat senang dengan kekritisan kawan-kawan dan inilah diskusi yang selalu dibuka untuk mendewasakan kita semuanya. Jadi kalau kita lihat beliau, saya apresiasi banget sama Pak Ganjar Pranowo. Cerdas sekali ini manusia, cerdas sekali ini gubernur. Dia mampu merespon itu dengan sangat dingin, bahkan memberikan ruang kepada mahasiswa yang membentangkan spanduk dalam masjid dengan tulisan Sep Wadas, dan itu adalah bagian daripada exercise politik, kata Pak Ganjar, Pak Gubernur Jawa Tengah. Dan saya kira ini menarik. Memang hari ini pemimpin tidak boleh baperisasi, terlalu baper ketika dia dikritik atau misalnya dia anti kritik, karena hari ini iklimnya demokrasi, apalagi eranya era digital, era keterbukaan informasi sangat luar biasa. Jadi ketika pemimpin itu sangat sensitif, itu sangat membahayakan bagi proses terciptanya ruang-ruang publik yang kemudian sama-sama memiliki niat untuk membesarkan daerah, bangsa dan juga negara. Nah, respon yang sangat viral ketika Anies Baswedan selesai membawakan ceramah. Ini potongan-potongan yang tersebar di grup WhatsApp. Supaya lebih jelas kita langsung lihat saja karena ada teriakan di situ. Oke, kita lihat ini. Oke. Cukup padat ya. Tiba-tiba terdengar teriakan. Ini dari depan. Itulah tadi respon mahasiswa pada saat kemudian kedua tokoh ini hadir di Masjid Kampus UGM. Kita appreciate luar biasa
kedua tokoh kita ini sangat luar biasa keren bagi saya, memperlihatkan keindonesiaan, memperlihatkan kecerdasan, memperlihatkan sesuatu yang bisa kemudian memberikan semangat kepada mahasiswa calon penerus bangsa di masa-masa yang akan datang. Apa poin yang kita lihat? Ini beda sekali perlakuan. Apakah kemudian ini dimobilisasi? Apakah memang sengaja daripada pengurus masjid atau panitia memperlakukan kedua tokoh ini dengan cara yang berbeda? Ini kita tidak tahu. Tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Ketika memang ini ternyata alamiah atau natural, maka saya kira ada hal yang perlu memang dilihat secara luas, secara gambaran besar, bahwa mungkin harapan masyarakat atau terutama kaum-kaum muda ini sudah tahu betul siapa yang memang dianggap bisa memperhatikan apa yang menjadi harapan dan kemauan daripada anak-anak milenial atau Z generation ini di tahun-tahun berikutnya ketika kemudian nanti terjadi proses pergantian kepemimpinan di Indonesia. Dan ini memang lagi hangat-hangatnya isu ini beredar, bukan isu tapi kejadian ini muncul ke permukaan di media sosial di saat kemudian gelombang demonstrasi dari mahasiswa terkait mengenai harga sembako, BBM, dan juga penundaan pemilu, isu 3 periode dan seterusnya. Dan saya rasa secara pribadi melihat kedua tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang hebat, saya kira sama-sama memiliki kompetensi, memiliki karakter, memiliki ciri khas. Walaupun kemudian dengan berbagai macam survei sudah mulai beredar, dan saya kira kesempatan kita buat anak-anak muda milenial melihat siapa kedua tokoh atau beberapa tokoh-tokoh yang sudah hadir di berbagai macam urutan survei. Dan saya percaya sekali bahwa teman-teman milenial itu tidak terlalu fokusnya ke sana, tetapi bagaimana dia mampu melihat apa yang bisa ditawarkan dari beberapa nama-nama ataupun tokoh-tokoh calon presiden, calon pemimpin di masa yang akan datang, terutama nanti ketika 2024. Walaupun kita tahu mungkin juga masih berproses ini presidensial threshold untuk tetap menjadi 0% atau juga sama kembali dengan 20%. Itu kita kembalikan kepada tokoh-tokoh kita yang memiliki wewenang, memiliki ruang memang untuk mengajukan itu. Bagi saya sih sederhana, kalau melihat pemetaan yang ada, ini kacamata pribadi saya. Saya sih berharapnya antara Pak Anies dan Pak Ganjar ini bukan seperti air dan minyak, bahkan juga bukan seperti madu dan racun. Bahkan saya menganggap ini sama-sama madu, karena menurut saya adalah dua orang ini adalah, bagi saya secara pribadi adalah sosok yang memiliki atau jiwanya sangat pas untuk di era ke depan gitu. Jadi tentu kalau saya secara pribadi tidak akan mendukung Anies ataupun juga lebih mendukung Pak Ganjar, atau tidak mendukung Pak Anies dan tidak juga mendukung Pak Ganjar. Tetapi saya berharap tentu kedua tokoh ini melebur. Mudah-mudahan saja ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi kenyataan. Ketika ini menjadi kenyataan, maka insya Allah segala sesuatu harapan itu ataupun hal-hal yang sedikit berbau konflik akan mungkin sedikit tereliminasi atau mulai pelan-pelan teredup. Kita tidak tahu, ini hanya sekedar opini, dan saya pahami bahwa kebanyakan dari kita menganggap itu akan sangat mustahil. Tetapi apa salahnya kita berdoa, apa salahnya kita berharap, apa salahnya kita memiliki pendapat akan hal ini. Dengan artian kita berharap Pak Anies dan Pak Ganjar bersatu untuk di pemilihan presiden di 2024. Ketika ini sudah terjadi, maka kita yakin mudah-mudahan masa depan bangsa kita makin jauh lebih baik dibanding hari ini. Dan yang paling penting juga adalah ruang-ruang apa yang selama ini menjadi kekurangan di kepemimpinan yang lalu itu kemudian tidak terjadi lagi di kepemimpinan yang akan datang. Oleh karena itu tentu ekspektasi saya, karena di awal tadi saya menggunakan sebuah pantun untuk mengawali reaction kita, maka di akhir ini sebuah kesimpulan yang saya coba tarik dengan ada sedikit harapan dan juga mungkin opini. Dan saya kira ini adalah hal yang wajar, tetapi mungkin juga akan nanti banyak yang protes atau bahkan menganggap mustahil, jal, tidak mungkin itu terjadi. Tetapi apa salahnya saya ungkapkan kesimpulan ini melalui satu buah pantun. Kalau mau foto sebuah pemandangan, cobalah foto dengan selembar kain. Kalau Anies Ganjar berpasangan, maka game over bagi yang lain. Terima kasih banyak, saya Rizal. Assalamualaikum.